Halo teman-teman semua, kali ini saya akan menceritakan kisah sejarah di salah satu bagian di Indonesia yang bertepatan di Maluku. Cerita ini berjudul Maluku Angkat Senjata. Selamat menyaksikan. Sejarah singkat Maluku dan pentingnya posisi strategisnya. Maluku dikenal sebagai Kepulauan Rempah, memiliki sejarah panjang yang berakar jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Kepulauan ini menjadi salah satu pusat perdagangan dunia karena kekayaan rempah-rempah seperti cengkih dan juga pala. Kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, dan juga Belanda di Maluku membawa perubahan besar, menanamkan pengaruh kolonial selama berabad-abad. Posisi geografisnya yang strategis di antara jalur pelayaran yang membuat Maluku menjadi rebutan bagi kekuasaan kolonial. Pada abad ke-20, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Maluku kembali memainkan peran. Namun, dalam sejarah bangsa, kemerdekaan itu juga membawa tantangan tersendiri bagi wilayah ini. Kedatangan bangsa Barat di Maluku. Pada abad ke-16, kekayaan rempah-rempah di Kepulauan Maluku menarik perhatian bangsa-bangsa Eropa yang rela menempuh perjalanan jauh untuk menguasainya. Bangsa pertama yang tiba adalah Portugis pada tahun 1512. Mereka bersekutu dengan Kesultanan Ternate untuk memperoleh hak dagang rempah secara eksklusif, terutama cengkih dan pala yang sangat bernilai di Eropa. Namun, seiring waktu, Portugis berusaha memonopoli perdagangan dan ikut campur dalam urusan politik kerajaan, sehingga menimbulkan ketegangan. Tak lama kemudian, Spanyol menyusul dan tiba di Maluku. Berbeda dengan Portugis yang bersekutu dengan Ternate, Spanyol menjalin aliansi dengan Tidore, yang menjadi saingan Ternate. Konflik pun terjadi antara Portugis dan Spanyol, hingga akhirnya diselesaikan lewat sebuah perjanjian. Pertempuran awal dan perjanjian Saragossa. Pada tahun 1529, perang pecah antara Tidore melawan Portugis setelah kapal-kapal Portugis menembaki jung dari Banda yang menuju Tidore. Pertempuran ini juga berawal antara Portugis dan Spanyol di Kepulauan Maluku, bermula dari persaingan dagang dan politik yang semakin memanas. Kedua bangsa ini sama-sama mengincar monopoli atas rempah-rempah yang sangat berharga, seperti cengkih dan pala contohnya, yang tumbuh subur di Maluku. Pada awalnya, Portugis menjalin aliansi dengan Kesultanan Ternate, salah satu kerajaan besar yang ada di Maluku. Sementara itu, Spanyol yang datang kemudian menjalin kerjasama dengan Tidore, yaitu saingan Ternate. Persaingan ini memicu konflik antara kedua kerajaan lokal tersebut dan diperburuk oleh keterlibatan Portugis dan Spanyol, yang sama-sama menginginkan dominasi atas sumber daya rempah-rempah di wilayah tersebut. Untuk menyelesaikan perselisihan ini, Spanyol dan Portugis kemudian menandatangani perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Perjanjian ini bertujuan membagi wilayah kekuasaan kedua bangsa di Asia agar konflik ini bisa dihentikan. Dalam perjanjian ini, Spanyol setuju untuk menarik pasukan dan kekuatan dari Maluku dan mengalihkan fokus ke koloninya di Filipina. Perlawanan Sultan Hairun dan tragedi pengkhianatan. Ketidakpuasan terhadap tindakan Portugis memuncak pada tahun 1565. Sultan Hairun dan dari Ternate tersebut, yang merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah perlawanan rakyat Maluku terhadap monopoli Portugis, itu ikut geram. Pada pertengahan abad ke-16, Portugis semakin kuat mencengkram perdagangan rempah-rempah di Maluku dan menguasai ekonomi serta kehidupan politik kerajaan-kerajaan lokal. Di bawah kepemimpinan Sultan Hairun, Kesultanan Ternate menolak dominasi tersebut. Sultan Hairun menyadari bahwa monopoli Portugis merugikan rakyatnya, dan tidak menghormati hak kedaulatan kerajaan Ternate.
Perlawanan Sultan Harun terhadap Portugis berlangsung sengit. Ia menolak perjanjian-perjanjian yang berat sebelah dan terus berupaya mengusir Portugis dari Maluku. Pada tahun 1570, Portugis menawarkan sebuah perundingan damai dengan Sultan Harun. Namun, perundingan ini ternyata hanya tipu muslihat. Ketika Sultan Harun datang ke benteng Castella untuk menghadiri perundingan, ia justru dibunuh oleh pihak Portugis dalam sebuah pengkhianatan yang tragis. Kematian Sultan Harun memicu kemarahan besar di kalangan rakyat Ternate dan mengobarkan semangat perlawanan mereka terhadap Portugis. Kepemimpinan Sultan Ba'abullah dan pengusiran Portugis. Setelah terbunuhnya Sultan Harun akibat pengkhianatan Portugis, putranya yaitu Sultan Ba'abullah naik tahta dan bertekad untuk melanjutkan perjuangan pengusiran Portugis dari Maluku. Kematian ayahnya justru menjadi pemicu semangat perlawanan yang lebih besar di kalangan rakyat Ternate, karena mereka merasa semakin dirugikan oleh monopoli dan penindasan yang dilakukan oleh Portugis terhadap ekonomi dan politik Maluku. Ba'abullah berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan di Maluku seperti Tidore, Bacan, dan Jailolo, serta memperoleh dukungan-dukungan dari suku-suku pesisir di sekitar wilayah tersebut. Di bawah kepemimpinan Sultan Ba'abullah, perlawanan terhadap Portugis semakin kuat dan terorganisir. Ba'abullah tidak hanya mengerahkan pasukan Ternate, tetapi juga membangun aliansi dengan kerajaan-kerajaan tetangga yang juga merasa tertindas oleh dominasi dari Portugis. Ia mengkoordinasikan serangan-serangan strategis untuk melemahkan kekuatan Portugis di bentang-bentang mereka. Selama 5 tahun, perang berlangsung dengan sengit dan Portugis semakin terdesak. Puncaknya terjadi pada tahun 1575 ketika pasukan Ba'abullah berhasil mengepung dan memaksa Portugis menyerah di benteng Castella. Benteng utama mereka yaitu di Ternate. Pengusiran Portugis dari Ternate menjadi momen penting bagi sejarah Maluku. Sultan Ba'abullah dikenal sebagai pahlawan besar dan berhasil membebaskan Ternate dari penjajahan dan memulihkan kedaulatan wilayahnya. Setelah pengusiran ini, Ba'abullah memerintahkan dengan kebijakan yang lebih terbuka dan berdagang dengan bangsa lain, termasuk Belanda, Spanyol, dan juga Inggris, tanpa mengizinkan monopoli oleh pihak manapun. Ia bahkan dijuluki sebagai penguasa 72.000 pulau karena berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan di Maluku dalam satu kekuasaan yang kuat. Kepemimpinannya yang bijaksana dan tegas menjadikan Sultan Ba'abullah sosok yang dihormati dan dikenang dalam sejarah perjuangan melawan kolonialisme di Nusantara. Dilanjutkan dengan konflik-konflik yang berlanjut, yaitu dengan VOC dan pelayaran Hongi. Setelah Portugis terusir dari Ternate pada tahun 1575, Maluku sempat menikmati kebebasan perdagangan. Namun, pada awal abad ke-17, Belanda datang dan mendirikan kongsi dagang yang sangat kuat, yaitu VOC, yang berambisi untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara, terutama di Maluku. VOC mulai menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lokal di Maluku. Namun, berbeda dengan hubungan perdagangan bebas yang diharapkan penduduk, VOC menerapkan monopoli yang ketat. Mereka hanya mengizinkan rempah-rempah yang dijual kepada VOC dengan harga yang mereka tetapkan, dan melarang masyarakat berdagang dengan pihak lain. Kebijakan ini memicu ketidakpuasan dan perlawanan dari penduduk setempat. Untuk menegakkan monopoli ini, menerapkan kebijakan yang dikenal sebagai Hongi Tochen atau patroli Hongi. Patroli Hongi ini merupakan pelayaran militer VOC yang bersama sekutu lokal mereka yang bertugas untuk menghancurkan pohon-pohon cengkih dan pala di wilayah-wilayah yang tidak tunduk pada aturan monopoli VOC. Pohon-pohon rempah yang ditanami tanpa izin VOC dianggap ilegal dan ditebang ataupun dibakar, sehingga masyarakat hanya dapat menanam dan menjual rempah-rempah sesuai kehendak dari VOC. Kebijakan ini dilakukan agar pasokan rempah tetap terkontrol dan harga rempah di pasar Eropa yang tetap tinggi.
Namun, di sisi lain, sangat merugikan masyarakat lokal yang menggantungkan hidup mereka pada hasil bumi alam. Kebijakan Hongi ini menimbulkan penderitaan besar bagi rakyat Maluku, serta merusak ekonomi rakyat. Pengawasan ketat dan penghancuran tanaman membuat masyarakat hidup dalam tekanan dan ketakutan. Pelanggaran atau upaya untuk menanam rempah tanpa izin dapat berujung pada hukuman berat dari VOC. Tidak jarang, kebijakan ini memicu perlawanan dari masyarakat Maluku. Namun, VOC yang memiliki kekuatan militer yang besar seringkali berhasil menekan pemberontakannya. Hongi Toch Hen mencerminkan sifat VOC yang tidak hanya ingin berdagang, tetapi juga ingin menundukkan dan mengontrol wilayah demi keuntungan sepihak. Membuat rakyat Maluku hidup di bawah bayang-bayang kolonialisme yang ketat. Tidore menjadi vasal VOC dan perlawanan Pangeran Nuku. Pada awal abad ke-18, VOC berhasil menjadikan Tidore sebagai vasal atau kerajaan bawahan mereka. Setelah sebelumnya menjalin hubungan dagang yang tampak menguntungkan. Namun, perjanjian ini lama-kelamaan berubah menjadi penindasan, di mana Tidore dipaksa untuk tunduk pada monopoli perdagangan VOC dan dilarang berdagang dengan bangsa lain. Keadaan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat Tidore yang merasa kedaulatan mereka terancam. Dalam kondisi inilah muncul seorang tokoh perlawanan yang terkenal, Pangeran Nuku namanya, seorang bangsawan Tidore yang menolak keras penindasan VOC dan bertekad untuk membebaskan kerajaannya dari cengkeraman kolonial. Pangeran Nuku memulai perjuangannya dengan membangun aliansi dengan suku-suku di Maluku, serta wilayah lain seperti Papua dan juga Serap untuk melawan kekuatan VOC. Menggunakan strategi gerilya dan memanfaatkan kondisi geografis Maluku yang sulit dijangkau, Pangeran Nuku berhasil melancarkan serangan-serangan terhadap pasukan VOC. Setelah perjuangan yang sengit dan bertahun-tahun lamanya, Pangeran Nuku akhirnya berhasil merebut Tidore pada tahun 1797 dan diakui sebagai Sultan Tidore. Keberhasilan mengusir VOC dan mengembalikan kedaulatan Tidore menjadikan pahlawan yang dikenang dalam sejarahnya perjuangan melawan kolonialisme di Maluku. Begitulah cerita singkat dari para pahlawan yang berjuang di Maluku. Pertempuran penuh darah dan kesengsaraan menjadikan mereka patut untuk diberikan penghormatan. Kekejaman dan adu domba dari penjajah yang telah mereka rasakan patut untuk diberikan pengabdian. Kita sebagai generasi yang baru harus mampu untuk mencontohkan kegigihan dan keberanian mereka, agar perjuangan mereka yang telah gugur tidak sia-sia dalam memperjuangkannya. Terima kasih telah menonton video yang telah saya buat. Saya harap teman-teman semua mampu untuk mengambil pelajaran dari video tersebut. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Sampai jumpa di lain waktu.